Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Maret 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Razia di hutan Pulau Haruku, polisi temukan senpi organik, amunisi, dan bom. Pasca bentrok antar warga di Pulau Haruku, aparat keamanan gencar patroli dan razia. Hasilnya berbagai senjata dan amunisi serta bahan peledak ditemukan di hutan Pulau Haruku dalam 1 bulan patroli. Senjata, amunisi, dan bahan peledak yang ditemukan diantaranya 1 pucuk senjata api, SKS organik, dan 2 pucuk senpi rakitan. Kemudian ada 34 butir amunisi terdiri dari 12 butir kaliber 5,56, 22 butir kaliber 7,62, dan 8 bom rakitan kemasan botol. Pasca temuan itu di Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar memastikan akan melakukan pengembangan untuk mengungkapkan kepemilikan hasil temuan itu. Terpisah dari itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoirat menyatakan temuan itu menandakan masih banyaknya senjata dan amunisi yang beredar di masyarakat. Dia pun mengimbau masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela. Penyerahan secara sukarela dipastikan bebas dari proses hukum. Ya, ini kan sementara dikembangkan ya. Tapi kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Polda Maluku, khususnya di Pulau Haruku. Pasca kejadian bentrok di Melau dan tadi kita melakukan penyisiran di beberapa titik di hutan Haruku karena yang diduga sebagai tempat penyimpanan senjata api. Teman-teman wartawan juga tahu pada saat kerusuhan itu ada informasi mendengar beberapa bunyi ledakan, bunyi tembakan, sehingga dimungkinkan ada senjata api ataupun bom rakitan pada saat kejadian tersebut. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, apabila menguasai barang-barang ini maka mohon untuk diserahkan kepada aparat yang berwajib. Apabila itu diserahkan secara sukarela, maka sudah pasti kami tidak akan menindak mereka, bahkan akan memberikan penghargaan kepada mereka. Tetapi apabila itu ditemukan melalui razia yang kedapatan menguasai secara langsung, maka sudah pasti akan kami proses. Cukup ya. Tribuners, senpi organik temuan di Pulau Haruku ternyata dari gudang senjata Polda Maluku. 1 pucuk senjata api senpi SKS organik yang ditemukan di hutan Pulau Haruku ternyata hasil pembobolan gudang senjata milik Brimob Polda Maluku saat konflik sosial di Maluku. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoirat dalam konferensi pers di Mapolda Maluku, Kamis 31 Maret 2022. Dijelaskan senpi laras panjang itu ditemukan beserta 22 butir amunisi SKS kaliber 7,62 pada Kamis 31 Maret 2022 pagi. Lanjutnya, temuan itu akan dikembangkan lagi untuk melacak kepemilikan selama ini. Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian Polda Maluku berhasil mengamankan 3 pucuk senjata dan amunisi serta bahan peledak di hutan Pulau Haruku dalam patroli dan razia selama bulan Maret 2022. Hasilnya 1 pucuk senjata api SKS organik dan 2 pucuk senpi rakitan diamankan. Kemudian ada 34 butir amunisi dan 8 bom rakitan dikemas dalam botol. Ini kan baru ditemukan kemarin. Kepada masyarakat apabila mendapatkan informasi agar disampaikan kepada kami bahwa yang pertama ini ditemukan pada tanggal 13 Februari itu hasil patroli di hutan. Kemudian yang kedua ini baru ditemukan kemarin di hutan Pulau Haruku. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan pertanyaan bahwa apakah ini kami jelaskan bahwa salah satu senjata jenis SSK ini adalah senjata organik. Kemudian dari hasil
kami penyelidikan dan kami cocokkan dengan data yang kami miliki, maka salah satu senjata yang ada di sebelah kanan ini yang merupakan SSK, ini merupakan senjata yang dibobol dulu milik Polri, yang dulu dibobol di asrama Brimob. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Lagi yang nanti kita rilis terkait dengan undang-undang ITE. Selanjutnya, Tribuners penyebar foto syur mahasiswa di Ambon diringkus polisi. Modusnya memakai akun palsu. Polda Maluku ringkus seorang terduga penyebar foto syur seorang mahasiswa di kota Ambon. Foto tersebut disebarluaskan pelaku di akun media sosial Facebook bernama Ferdi Walls atau akun fake. Pelaku yang berhasil ditangkap tanpa perlawanan itu berinisial DA alias Dedi 44 tahun. Dia diciduk di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di Tobelo, Sabtu 26 Maret 2022. Panit Siber Direktorat Reskrimsus di Treskrimsus Polda Maluku Ibtu Heni Papilaya menjelaskan awalnya di mana pelaku membuat akun Facebook bernama Aldi Yuda dan berkenalan dengan seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Ambon. Berhasil dipacari, pelaku pun meminta foto syur milik korban dan akhirnya diberikan. Setelah itu korban ingin melihat wajah sang kekasih atau pelaku, namun pelaku menolaknya. Lantas akhirnya mengambil langkah memblokir akun Facebook pelaku. Setelah diketahui foto syur beredar di media sosial korban langsung mendatangi di Reskrimsus Polda Maluku untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DA alias Dedi saat ini sudah mendekam di rumah tahanan di Reskrimsus Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Desember tahun 2021 ya. Dengan tujuan mencari pacar di medsos dalam hal ini Facebook, dan lewat akun palsu berkenalan dengan korban. Setelah berpacaran tersangka langsung mengirimkan foto korban yang menunjukkan ketelanjangan. Seiring berjalan, tersangka tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Jadi profil yang dipergunakan adalah profil orang lain. Nah, karena tidak pernah mengetahui identitas atau melihat langsung, korban kemudian memblokir tersangka. Nah, di situ tadi disampaikan Pak Kabit ada 2 akun palsu yang dipakai. Akun pertama dipakai untuk mencari pacar. Nah, karena korban kemudian memblokir tersangka, kembali tersangka membuat akun fake satunya lagi. Nah, untuk yang dipakai untuk memviralkan atau mengirimkan foto ketelanjangan dari korban. Ya, kira-kira kronologi singkatnya seperti itu. Dilaporkan di Polda Maluku tanggal 28 September. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Jalan Trans Seram Maluku putus. Kepala desa sebut akibat luapan sungai. Intensitas hujan tinggi sebabkan jalan Trans Seram di Desa Nurwe, Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian barat amblas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun jalan yang menjadi akses utama Piru Kairatu itu tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan dari 2 arah. Kepala Desa Nurwe Simon Matital mengatakan aktivitas warga pun sangat terganggu dampak amblasnya badan jalan itu. Selain tak bisa dilewati, juga berdampak macet karena terus meningkatnya volume kendaraan yang mendatang. Lanjutnya, akses jalan terputus sejak Kamis pagi tadi. Simon menuturkan putusnya jalan ini disebabkan luapan dari sungai. Untuk sementara katanya warga setempat sudah membuat jalan darurat. Namun jembatan darurat berbahan papan kayu tebal ini hanya dapat dilintasi kendaraan roda 2. Sementara untuk kendaraan roda 4 belum bisa melintasi jalan tersebut. Dia pun berharap pemerintah bisa memperbaiki jalan secara permanen. Akhirnya sih bisa lewat mobil sementara.
Tribunasi pencarian 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Teor diperpanjang 3 hari. Masa pencarian 8 penumpang speedboat yang tenggelam di Pulau Teor, Seram bagian timur Provinsi Maluku, Rabu 23 Maret 2022 lalu diperpanjang selama 3 hari ke depan. Perpanjangan pencarian dilakukan karena korban belum kunjung ditemukan. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan pencarian terus dilakukan dengan KN SAR Abimanyu menuju sisi selatan dari lokasi kejadian, serta KP Paus PSDKP Tual, KRI TNI Angkatan Laut, Polairut, dan longboat nelayan bergerak menuju arah utara. Sementara itu pihaknya juga meminta bantuan kepada seluruh kapal yang melintasi area kejadian untuk membantu mengevakuasi jika menemukan korban. Sebelumnya, sebuah speedboat yang mengangkut 13 orang penumpang dilaporkan tenggelam saat sedang berlayar dari Teor menuju ke Sui, Kecamatan Wakate, Seram bagian timur pada Rabu 23 Maret 2022 lalu. Insiden kecelakaan itu terjadi setelah speedboat tersebut dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan tersebut. Saat ini 5 penumpang telah ditemukan selamat, sedangkan 8 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Viral adu mulut petugas Dinas Perhubungan dan penjual ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon akhirnya berdamai. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Ambon, Calit Marasabesi, dan seorang penjual ikan di Pasar Mardika, Ambon, Vanessa Lohenapesi, akhirnya berdamai Kamis 31 Maret 2022. Keduanya sebelumnya terlibat adu mulut di Pasar Mardika, dan video kejadian itu viral di media sosial lewat akun TikTok @elovers0, Rabu 30 Maret pagi hari. Pertemuan keduanya itu dimediasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, dan turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon, Agus Ridimase. Kedua belah pihak kemudian menceritakan kronologis kejadian tersebut. Marasabesi kemudian meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang telah menendang jualan Lohenapesi, hingga beberapa ekor ikannya keluar dari dalam wadah. Begitu pula sebaliknya. Sementara itu, Lohenapesi pun mengaku sempat kaget kejadian itu viral di media sosial. Di sisi lain, Ridimase menyayangkan sikap oknum petugas Dinas Perhubungan yang bersikap keras terhadap warga. Menurutnya, perilaku tersebut tak patuh dicontohi, apalagi sebagai pelayan publik. Ridimase memahami jika saat ini banyak pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Padahal sudah berulang kali ditegur dan diminta untuk tak berjualan di badan jalan agar tak mengganggu lalu lintas. Namun menurutnya ada pendekatan lain yang dapat digunakan pemerintah untuk menegur. Ridimase berharap kejadian ini tak terulang lagi di masa mendatang. Perhubungan ya itu bisa diselesaikan hari ini. Ya, dan sudah saling menyadari satu dengan yang lain, sudah saling memaafkan satu dengan yang lain ya. Sudah, jadi gini, kejadian ini kan spontanitas saja terjadi. Ya, kejadian ini hanya pertengkaran mulut dan mungkin ya karena kecapean emosional ya. Tetapi ini kan hanya diviralkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja. Gitu akhirnya jadi ramai. Ketika jadi ramai, apalagi kan ini kan kejadian dengan staf kita, staf perhubungan, ya kan, selaku sekretaris kota yang punya bawahan kepada Pak Halid, saya harus menyikapi ini secara cepat, saya harus panggil sehingga tidak membias, ya kan. Oleh karena itu hari ini, ya kita tidak usah berpikir hari kemarin lagi, hari ini sudah selesai. Sekretaris perhubungan, ya memediasi, memfasilitasi sehingga persoalan yang kemarin itu bisa diselesaikan hari ini. Ini semua karena emosional kita. Ya, dan sudah saling menyadari satu dengan yang lain, sudah saling memaafkan satu dengan yang lain ya. Jadi tidak perlu lagi diviralkan video-video yang kemarin. Meski sudah berdamai, Wakil Rakyat ingatkan petugas Dinas Perhubungan tak bertindak kasar. Meski sudah berdamai, anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Upulatu Nikuyulu, ingatkan seluruh petugas Dinas Perhubungan tidak lagi bertindak kasar terhadap pedagang. Hal ini ia sampaikan tidak hanya untuk petugas bersangkutan,
yakni Calit Marasabesi, tapi juga untuk semua petugas Dinas Perhubungan di lingkup pemerintah Kota Ambon. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon itu menerangkan tugas utama seorang aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Diberitakan pegawai Dinas Perhubungan dan seorang penjual ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon akhirnya berdamai Kamis 31 Maret 2022. Keduanya sebelumnya terlibat adu mulut di Pasar Mardika, Ambon, dan video kejadian itu viral di media sosial lewat akun TikTok @lovers0 Rabu 30 Maret 2022. Dan kami berharap ini tidak boleh terulang lagi sebab sudah kurang lebih 2-3 kali dilakukan oleh ASN pemerintah kota terkait dengan beberapa pedagang yang melakukan penjualan di Pasar Mardika. Kami akan mendorong kepada Komisi 3 untuk memanggil Disub dan juga ASN dimaksud. Yang mereka semena-mena terhadap para pedagang. Kesian, mereka ini kan pedagang yang hanya mendapat sedikit keuntungan, bahwa kalau kemudian fasilitasnya belum tersedia harus diatur. Harus ada koordinasi lintas OPD sektoral yang membidangi itu untuk juga menyediakan tempat yang layak bagi mereka, sehingga mereka juga tidak menghambat atau mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Dugaan korupsi pemilu presiden 2014 di Kabupaten Seram bagian Barat. Jaksa periksa PPK Kecamatan Inamosol dan Amalatu. Kejaksaan Tinggi Maluku mulai memeriksa 6 orang saksi terkait dugaan penyimpangan keuangan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 di lingkup Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Seram bagian Barat. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu 30 Maret 2022. Wahyudi mengatakan 7 orang saksi itu merupakan panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kecamatan Inamosol dan Kecamatan Amalatu Kabupaten SBB. Di antaranya 1 orang ketua dan 4 orang anggota dari Kecamatan Inamosol, sedangkan 2 sisanya dari Amalatu. Pemeriksaan pun dimulai sejak pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Ketujuhnya ditanyakan terkait kewenangan dan tanggung jawab sebagai PPK. Untuk diketahui, Kejati Maluku telah menyidik kasus dengan kerugian keuangan negara sebesar 9 miliar ini setelah didapat laporan dari masyarakat. Menjelaskan pagu anggaran yang didapat KPUD untuk pemilu sebesar 13,6 miliar rupiah di tahun 2014. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 11 kecamatan di SPB. Dari anggaran tersebut yang terrealisasi sekitar 10,7 miliar rupiah, namun sebanyak 9,6 miliar rupiah tak bisa dipertanggungjawabkan. Dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan informasi dari tim penyidik bahwa berkenan dengan penyidikan dugaan penyimpangan keuangan terkait dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram bagian Barat dengan dugaan kerugian sejumlah 9 miliar. Tim penyidik hari ini telah memeriksa 6 orang saksi, yakni 5 orang saksi dari PPK Kecamatan Inamosol, yaitu 1 orang ketua dan 4 orang anggota PPK ya, PPK Kecamatan. Kemudian juga diperiksa 2 orang anggota dari PPK Kecamatan Amalatu. Warga Batabual akhirnya bisa menikmati listrik 24 jam.
Bupati Ramli Masugi apresiasi kinerja PLN. Cinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PLN akhirnya merampungkan pengerjaan jaringan listrik di 5 desa dan 4 dusun yang ada di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Maluku. Penyalaan perdana listrik 24 jam itu diresmikan langsung oleh Bupati Buru Ramli Masugi. Ramli Masugi mengapresiasi kinerja PLN akhirnya merampungkan pengerjaan jaringan listrik. Dikatakan akhirnya listrik di Batabual mengalami peningkatan dari 6 jam ke 24 jam. Senada dengan itu, manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Ambon Yusrizal mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buru dan masyarakat Kecamatan Batabual atas kerjasama yang baik dapat terlaksana menyalakan listrik 24 jam di Batu Jungku ini. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama serah terima operasi STO aset ketenaga listrikan milik pemerintah daerah Kabupaten Buru yang ada di Batu Jungku kepada PLN UP3 Ambon. Sang pemilik ruh segala puji. Ini terus, alhamdulillah syukur tiang PLN itu terus dari desa Nafrua. Saya dari Ranat tembusnya di desa Nafrua Batu Karang. Nah di situ sudah ada tiang PLN. Saya bersyukur dan hati alhamdulillah syukur. Ini program PLN yang luar biasa sudah masuk. Jadi PLN punya kewajiban untuk melistriki masyarakat. Nah inilah berkat kerjasama kita dengan Pemda dengan baik, kita bisa menyalakan listrik insya Allah seterusnya 24. Cinta kita Nabi Muhammad. Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 31 Maret 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.